Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan saya ya, Pak Septian. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi terakhir di kelas 12 terkhusus mata pelajaran geografi. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Oke, apa yang kamu inginkan tidak akan selalu mudah. Tetapi, jika kamu bekerja keras dan tidak menyerah, kamu akan sampai di sana. Oke, jadi tetap semangat apapun yang terjadi, tetap lakukan usaha dan ikhtiar dan doa ya nak ya. Itulah kata-kata motivasi pada pagi hari ini. Oke, next kita mulai ya. Let us pray together. Press start. Pray finish. Oke, check this out. Kita mulai di slide. Henshin! Oke, jadi negara maju di sini bisa kita kategorikan negara yang memiliki kesejahteraan tinggi, wabil khusus untuk rakyat-rakyatnya. Dan juga ketika kita mengenal namanya negara berkembang di sini merupakan negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang ataupun rendah ataupun yang sedang berkembang. Itu bedanya ya. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri negara maju ya. Yang kemarin kita pernah bahas. Kita kuatkan lagi di sini. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah ya, sedangkan yang negara berkembang tinggi. Kesempatan kerja yang memadai ya kalau negara maju, tingkat penganggurannya tinggi kalau negara berkembang. Mata pencarian mayoritas industri kalau negara berkembang sektor pertanian, pendapatan per kapita tinggi, sedangkan kalau negara berkembang pendapatannya rendah. Tingkat pendidikan tinggi kalau tingkat pendidikannya rendah ataupun sedang ya. Tingkat kesehatan tinggi, tingkat kesehatan kita tahap sedang ataupun rendah ya. Teknologi lebih maju, teknologi kurang maju ataupun sedang tahap berkembang. Ini ya yang membedakan ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya peta persebaran negara maju ya. Ada di Kanada, Amerika, kemudian negara-negara yang ada di belahan Eropa, Australia ya. Rata-rata yang ada di benua Asia ya, kayak Cina, kemudian India, Afrika, dan Meksiko, serta negara-negara yang ada di Amerika Selatan itu termasuk di negara berkembang. Sedangkan negara-negara miskin itu banyak terdapat di negara-negara belahan bumi Afrika. Jadi di sini memang kualitas SDM, kemudian sumber daya alam juga menentukan negara tersebut masuk ke kategori negara maju, negara berkembang ya. Oke, bisa dilihat sendiri, dicek sendiri ya nanti persebarannya mana saja. Tapi ini gambaran secara umum. Next kita ke slide selanjutnya. Nah, kerjasama. Nah, kalau kita membahas kerjasama antar negara, nah jadi di sini lebih menekankan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kerjasama antar dua negara ini lebih ke arah untuk mencapai kesepakatan ataupun tujuan-tujuan tertentu. Baik itu tujuan yang baik ya. Pasti kalau dalam kerjasama pasti ada kategori baiknya ya, untuk mencapai ataupun meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di bentuk-bentuk kerjasama mungkin sudah sering kita kenal ya. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Nah, kerjasama bilateral ini antara dua negara, ingat saja ya, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sedangkan kerjasama multilateral ya sering kita lihat. Nah, ini lebih dari dua negara. Ingat saja kalau multilateral dia lebih antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tapi lebih bersifat internasional. Oke, next. Nah, bentuk-bentuk kerjasama antara negara maju dan negara berkembang berdasarkan letak geografisnya itu yang pertama
ada kerjasama regional. Nah, jadi kerjasama regional di sini meliputi suatu kawasan tertentu. Nah, misalnya di kawasan Asia Tenggara berarti kerjasamanya ASEAN, kawasan Asia Timur, kemudian Asia Tengah, kemudian Afrika Selatan, kawasan Afrika Utara, dan lain-lain sebagainya. Itu kawasan regionnya, ya, lebih ke arah regionnya yang meliputi suatu kawasan tertentu, contohnya ASEAN ya. Kemudian kerjasama interregional. Nah, jadi kerjasama interregional ini antara regional satu dengan regional satunya. Tapi kayak kerjasama ASEAN nih dengan Uni Eropa. ASEAN nih di belahan dunia Asia nih, sedangkan Uni Eropa itu ada belahan di regional ataupun kawasan yang ada di Eropa. Sedangkan kerjasama internasional, nah kerjasama internasional di sini yaitu kerjasama antar negara berbagai belahan dunia, kerjasama di bawah naungan PBB tepatnya ya. Jadi kerjasama internasional ini lebih luas lagi ya. Oke, inilah bentuk-bentuk kerjasamanya, ada 3 ya, regional, interregional, dan internasional. Nah, kita masuk ke pasar bebas. Nah, ujung-ujungnya memang pembahasan kita akan nanti lebih ke arah penekanan ekonomi, geografis, dan suatu wilayah. Nah, pada kesempatan kali ini juga di kerjasama negara maju dan negara berkembang pasti akan adanya interaksi ekonomi ataupun yang sering kita sebut juga pasar bebas. Nah, pasar bebas di sini juga dikenal sebagai sebuah kondisi ekonomi yang mengedepankan produksi dan penjualan barang maupun jasa tanpa campur tangan dari pemerintah. Nah, jadi pasar bebas ini dapat kita asumsikan ataupun kita simpulkan bahwasannya orang-orang tuh memproduksi dan menjual barang tanpa ada campur dari pemerintah, misalnya pajak, kemudian peraturan-peraturan tertentu. Tidak begitu banyak yang harus dipenuhi, namun tetap ada yang harus dipenuhi sebagai biaya ataupun hal-hal administrasi untuk berjualan ke luar negeri. Nah, jadi pasar bebas ini juga akan berdampak nih, baik positif ataupun negatif. Salah satu dampak positif yang akan diperoleh dari pasar bebas ialah pertama, pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauan ke negara-negara lain. Ya, benar sekali. Jadi kalau dengan adanya pasar bebas, pemasaran kita tuh lebih luas lagi, tidak hanya di Indonesia ataupun negara-negara lokal di ASEAN. Kemudian yang kedua, hambatan perdagangan ataupun akan cenderung berkurang karena cenderung tidak dibatasi oleh pemerintah tadi kan, bahkan menjadi tidak ada. Yang ketiga, investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan uang antar negara di ASEAN. Jadi investor-investor itu berlomba-lomba untuk melakukan investasi ya pada pasar bebas ini. Dan yang keempat ya, para pengusaha akan semakin kreatif dalam persaingan yang ketat ya. Jadi bisa menimbulkan laju persaingan ya antar investor, dan juga hambatan-hambatan juga akan hilang ya dengan ini. Salah satu dampak positif dari pasar bebas terhadap Indonesia ya. Dan juga yang kedua yaitu dampak negatifnya. Pertama, kemudahan masuknya barang luar negeri akan menimbulkan konsumerisme ataupun perilaku di mana masyarakat cenderung akan mengkonsumsi barang saja, tidak mau menciptakan ataupun memproduksi barang-barang khas dari Indonesia. Ini juga salah satu dampaknya. Kemudian kedua, ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal. Jadi ketika barang-barang masuk nih dari luar dan lebih diminati oleh masyarakat Indonesia, dan barang-barang lokal kalau tidak mampu bersaing dia akan tersingkirkan. Dan ketiga, defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri dapat terjadi. Jadi defisit neraca ini akan terjadi di Indonesia. Dan keempat, resiko persaingan akan muncul dengan banyaknya impor yang mengalir ke Indonesia. Nah, jadi resiko persaingan inilah yang akan membunuh ataupun secara tidak langsung akan bersaing nih kepada produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Jadi dalam kerjasama di antara negara maju dan negara berkembang ataupun kerjasama antar negara,
ini juga banyak menimbulkan hal-hal positif dan hal-hal negatif. Salah satunya kita ambil contoh tadi, studi kasus pasar bebas ya. Oke, alhamdulillah inilah materi terakhir kita di kelas 12 geografi. See you, sampai jumpa. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.